Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand keripik pedas Maici yang juga kebetulan menjadi seorang Bronze Lion di Teens Indonesia, peringkat kehormatan di bisnis Teens. Nah, hari ini di video kali ini saya bakal berbagi tentang sebuah pertanyaan yang krusial. Nah, pertanyaan yang banyak sekali akhir-akhir ini, beberapa bulan ini banyak yang nanya sama saya lewat WhatsApp ya. Karena di WhatsApp status saya mungkin banyak yang penasaran, kok banyak banget saya menjual peninggi badan Teens. Padahal sebenarnya saya jualan peninggi badan Teens ini sudah sejak awal saya join Teens di tahun 2014. Jadi kurang lebih sudah 6 tahun saya jualan produk Teens. Salah satunya yang paling laris adalah peninggi badan. Nah, banyak yang bertanya-tanya, terutama teman-teman saya sih ya. Teman-teman baru, juga teman-teman lama juga, yang baik teman SMP, SMA. Itu bener nggak sih bisa terbukti berhasil gitu ya? Jadi pertanyaan besarnya adalah, benarkah peninggi badan Teens ini terbukti berhasil gitu ya? Nah, jawabannya benar sebenarnya. Tapi ada beberapa yang mungkin saya bakal bagikan dulu supaya teman-teman paham secara menyeluruh, jadi nggak setengah-setengah, bagaimana peninggi badan Teens ini bisa berhasil walaupun di usia yang rasanya bukan usia pertumbuhan gitu ya. Oke, tapi sebelum saya menjawab lebih dalam, saya pengen teman-teman mungkin yang belum tahu juga tentang peninggi badan Teens ini, saya bakal perlihatkan produknya itu seperti apa ya. Jadi peninggi badan Teens itu ada beberapa varian, jadi nggak cuma satu produk, jadi kombinasi produk Teens. Jadi rangkaian produk Teens ini, produk utamanya ada kurang lebih sekitar 14 produk sampai 16 produk. Nah, peninggi badan Teens ini itu ada 3 produk ya. Ada 3 produk. Nah, pertama yang ini kalsium nutrien kalsium powder atau sering disingkat dengan Teens NCP karena nutrien kalsium powder ya, Teens NCP. Ini yang pertama, ini untuk teman-teman yang usianya 12 tahun ke atas ya. Nah, kalau untuk 12 tahun ke bawah dari usia 2 tahun ya, pakainya yang ini. Nah, ini ada gambar ini. Ada gambar seperti jerapah ini ya. Nah, ini untuk anak-anak, jadi untuk 1 sampai 12 tahun. Jadi kalau yang untuk 1 sampai 12 tahun kalsiumnya yang ini. Nutrien Teens Calcium Powder for children ya, jelas buat anak-anak ya. Jadi kalau yang buat anak-anak 1 sampai 12 tahun ini, 12 tahun ke atas ini. Sama-sama kalsium, cuman beda untuk peruntukannya aja. Yang ini ditambah mikronutrien yang lengkap buat kecerdasan juga. Jadi buat selain pertumbuhan tinggi badan juga buat kecerdasan anak, karena ada di dalamnya ada lecithin, bagus untuk kecerdasan otak ya. Jadi itu ya, pertama kalsium di peninggi badan itu, rangkaian yang pertama adalah kalsium, ini yang paling penting. Yang kedua adalah ini. Kelihatan ya? Zinc kapsul. Nah, zinc kapsul ini bekerjanya nanti untuk di hormon. Jadi dia bakal mengaktifkan hormon, terutama untuk peninggi badan pasti masuknya ke hormon HGH, hormon pertumbuhan. Jadi si zinc ini yang bakal bekerja di hormon supaya hormon tinggi badannya berpengaruh hormon tinggi badannya bakal aktif dan mempercepat pertumbuhan. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini. Spirulina. Nah, spirulina ini banyak yang keliru bahwa itu kan buat masker. Sebenarnya fungsi utamanya bukan buat masker. Ini dalamnya kapsul, tapi banyak yang heboh, banyak yang laris. Justru ini kapsulnya dibuka, dicampur dengan air hangat gitu. Itu dipakai buat masker wajah, dan itu booming sekali beberapa tahun terakhir, sekitar 1-2 tahun terakhir. Padahal fungsi utamanya itu bukan untuk masker, bahkan izin Badan POM-nya aja ini untuk nutrisi kesehatan, untuk suplemen kesehatan, untuk dimasukkan ke dalam tubuh untuk mendapatkan superfood. Nah, karena superfood saking bagusnya, saya pernah hadir ke training produk kesehatan Teens. Spirulina ini saking bagusnya bisa berbagai macam fungsi. Salah satunya untuk antibody bagus, kemudian juga buat peninggi badan nih, kita bahas peninggi badan khususnya, ini dia bakal bagus untuk suplai gizi ke dalam tubuh yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga dia bisa mempercepat juga pertumbuhan. Jadi ini fungsinya booster, karena imunitasnya bagus, karena antibody-nya bagus. Si kalsium, nah, kalsium dan zinc ini bakal bekerja dengan maksimal karena adanya spirulina begitu. Jadi sebenarnya kalau lebih bagus peninggi badan itu tiga-tiganya, kalsium, zinc, dan spirulina gitu ya. Kalau yang anak-anak tadi diganti dengan kalsiumnya yang children ya, ini ya. Yang ini untuk anak-anak, yang ini untuk dewasa. Oke. Nah,
Kalau ini ngomong-ngomong, ini dua-duanya bentuknya serbuk diseduh pakai air hangat. Kalau yang tadi zinc itu bentuknya kapsul dan spirulina juga kapsul. Buat teman-teman yang mungkin saya males minum serbuk, nggak suka minum susu gitu, karena kan ini nanti diseduh rasanya kurang lebih seperti susu, walaupun bukan susu ya, ini murni kalsium. 95% penyerapan tertinggi di dunia kalsium TIENS. Nah, ada juga sebenarnya kalsium yang ini, kalsium chewable, jadi buat pengganti substitusi buat teman-teman yang nggak suka serbuk ya, bisa juga. Cuman sebenarnya kalau boleh disarankan lebih baik yang ini karena tingkat penyerapannya paling tinggi, paling bagus ke dalam tubuh. Oke, itu produknya tentang peninggi badan TIENS. Nah, terus tadi jawabannya kembali lagi ke pertanyaan, benarkah terbukti berhasil peninggi badan TIENS ini? Saya jawab benar ya, karena saya pribadi selain menjual juga saya mengkonsumsi ya. Dan ini pengalaman yang tidak bisa dibantah karena ini pengalaman pribadi. Mungkin orang bisa bilang, itu kan udah nggak mungkin, usia pertumbuhan dan sebagainya, melawan hukum alam, apapun lah ya. Tapi saya punya pengalaman pribadi. Waktu saya usia 29 tahun ketika saya memulai bisnis ini, berarti kan sekarang saya sudah mau masuk 35 tahun ya, 29 tahun, saya konsumsi kalsium dan zinc ini secara rutin selama 1 tahun kurang lebih. Ya, jadi saya minum kalsium ini 2 saset per hari. Dan itu konsisten selama 1 tahun karena saya punya masalah tulang. Nah, ini saya cerita dulu di awal. Saya punya masalah tulang dulu waktu kecil. Saya pernah jatuh dari tangga, ya, guling gitu. Pokoknya sampai cedera parah di persendian di pinggang. Ya, jadi saya punya masalah itu di pinggang dan di pinggul. Dan kalau saya kecapean karena olahraga, karena stres mungkin ya, karena apapun lah di waktu remaja, karena waktu kejadian jatuh di tangga sangat fatal itu, akhirnya kalau kecapean itu sendi saya itu pasti bengkak. Akhirnya ada permasalahan di otot dan di tulang. Bahkan sampai waktu saya remaja SMP itu saya didiagnosa harus dioperasi. Dan ibu saya nggak mau karena takut saya dioperasi nanti ada miss gitu ya. Ada hal-hal yang malah setelah operasi malah makin parah. Jadi nggak dioperasi. Akhirnya saya dicoba cari alternatif. Diurut lah, dipijit lah, tapi sakit itu masih tetap ada. Sampai akhirnya saya nikah, saya punya anak, nggak sembuh-sembuh tuh. Nah, saya coba konsultasi sama trainer TIENS, produk TIENS ya. Saya ceritakan masalah saya, terus dia bilang, pakai aja kalsium ini, sama zinc, sama spirulina. Wah, itu kan buat peninggi badan. Ya nggak apa-apa, treatmentnya tetap sama, coba kamu minum, tapi nggak bisa 1 bulan 2 bulan ini Bob, katanya. Coba konsisten selama 1 tahun, dan saya lakukan ya. Nah, alhamdulillahnya dalam waktu 1 tahun berangsur-angsur pulih, dan sampai sekarang saya menjalani hari-hari itu udah nggak ada lagi sakit itu. Jadi pinggul saya dan si pinggang saya sudah benar, kalaupun saya kecapean nggak ada lagi benjolan tadi. Jadi kalau saya sakit tuh tiba-tiba ada benjolan aja, dan itu sakit, saya nggak bisa jalan dengan normal. Nah, dan ketika pinggul saya beres, tulang saya beres, otot saya beres dengan kalsium, zinc, spirulina, nah tinggi badan saya bertambah 4 cm. 1 tahun lah ya, 1 tahun. Dan itu memberikan fakta bahwa di usia 29 tahun saat itu, dan di usia akhir berarti saya 1 tahun dari 29 ke 30, saya naik 4 cm dengan kalsium TIENS ini. Dan itu yang membuat saya makin pede, saya bisa jualan karena saya mengalami dengan pribadi langsung gitu. Dan memang konsumen-konsumen saya pun yang rutin mengkonsumsi, ada yang mengkonsumsi dalam waktu rutin sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun juga sama seperti saya. Di usia yang sudah bukan pertumbuhan, jadi sudah usia 20-30 tahun ke atas, ada yang bertambah juga. Walaupun tidak ekstrim sampai 10 cm, 12 cm, enggak ya. 1 cm, 2 cm, bahkan paling maksimal ya 4-5 cm seperti saya. Bahkan ada juga konsumen di Hong Kong, itu dia tambah tinggi badan sampai 6 cm di usia 42 tahun. Itu kesaksiannya nyata, testimoninya nyata, teman-teman juga bisa search di Google ya, di YouTube ini juga lihat aja kesaksian peninggi badan 42 tahun, itu banyak sekali kesaksiannya ya yang upload di YouTube. Jadi kalau jawabannya benar, dan ya terus pertanyaan lanjutannya mungkin, tapi ada yang konsumsi sudah sebulan bahkan sudah 3 bulan kok nggak berhasil, itu gimana? Nah, memang jawaban berikutnya adalah ini terbukti berhasil dan benar adanya, tapi butuh konsistensi. Kemudian butuh supply yang cukup, tergantung usianya, tergantung dia pola hidupnya. Karena faktor peninggi badan itu bukan hanya suplemen aja. Suplemen itu adalah salah satu dari beberapa faktor penentu peninggi badan. Selain suplemen, tentu saja teman-teman harus memperhatikan faktor kesehatan teman-teman. Yang pertama,
Kalau teman-teman sering begadang, itu bakal mengeluarkan toksin tertentu di dalam tubuh, dan itu bakal menghambat kalsium bekerja di dalam tubuh. Ya, karena gini teman-teman, sebelum saya bahas faktor-faktornya adalah kalsium ini itu dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Ya, jadi bukan hanya untuk tulang dan gigi, kalsium ini dibutuhkan untuk peredaran darah di seluruh tubuh kita. Mau otak, mau jantung, mau apapun, itu butuh kalsium. Bahkan kita butuh 1000 mg asupan kalsium setiap hari. Dan rata-rata orang Indonesia itu tercukupinya cuma 350 mg. Dan itu yang menentukan kenapa udah minum peninggi badan kok nggak tinggi-tinggi. Karena teman-teman punya masalah kalsium di yang lain. Jadi ketika minum kalsium, tubuh bakal, oh ini si kekurangan kalsiumnya ada di jantung nih. Dia bakal memperbaiki jantung dulu. Ini kalsiumnya nggak kerja langsung ke tulang karena ada masalah bocor nih di ginjal, di paru-paru, kurang lebih begitulah ya. Karena kalsium ini dibutuhkan oleh seluruh tubuh. Sama seperti istri saya, itu minum kalsium, ya yang dibenerin adalah masalah lambungnya dulu. Karena dia kekurangan kalsium, akhirnya sakit mahnya kronis, bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Nah, dia minum kalsium juga, tapi bukan untuk tinggi badan, tapi untuk lambungnya supaya sehat. Nah, sama juga seperti teman-teman kalau punya masalah, ada toksin di dalam tubuh, pasti kalsium dan semua produk peninggi badan ini bakal membereskan dulu masalah yang ada di dalam tubuh teman-teman. Mau itu lambung, paru-paru, jantung, dan sebagainya. Makanya teman-teman yang begadang, merokok, apalagi terlalu banyak minum kopi, ya, ada kafein di dalamnya, terlalu banyak minum gula, terlalu banyak soda, banyak makanan junk food, fast food, nah itu udah racun semua, otomatis bakal beresin itu dulu baru tinggi badan. Nah makanya nggak cukup cuman konsumsi, mana gue udah minum 10 hari nih, mana udah minum sebulan, 3 bulan, masalahnya apa dulu? Pasti kalsium bakal beresin hal itu dulu. Ya jadi itu ya faktornya ya. Kemudian faktor berikutnya, faktor peninggi badan, bukan keturunan ya, keturunan tidak ada urusan, karena saya pun, keluarga saya, adik saya, kakak saya lebih pendek daripada saya, dan pendeknya itu maksudnya tinggi badannya itu jauh daripada saya. Ibu saya juga sama, ya jadi saya satu-satunya yang tinggi di keluarga, karena salah satunya faktor penentunya kalsium TNS juga. Nah, faktor berikutnya selain makanan, begadang, dan rokok adalah teman-teman juga sebaiknya kalau konsumsi peninggi badan, pastikan teman-teman ada olahraganya. Ya, olahraganya sebenarnya simple, tinggal loncat aja atau skipping, atau kalau yang suka berenang, basket, volley, pokoknya yang memang meregangkan meregangkan tulang ya, ada stretching gitu. Nah bahkan teman-teman juga bisa search di YouTube, juga banyak olahraga senam peninggi badan, ada yoganya, ada senam peninggi badan yang dibahas langsung di beberapa channel YouTube, teman-teman bisa lihat aja ya, itu juga cara yang alami. Nah kalau pakai kalsium ini dan melakukan senamnya, melakukan olahraga peninggi badan, teman-teman bakal lebih mudah. Jadi bukan satu-satunya faktor peninggi badan, faktor tinggi badan itu bertambah, bukan satu-satunya dengan kalsium dan zinc dan spirulina, ada faktor lain. Ini salah satu penentu saja. Cuman ini penentu yang paling lumayan tinggi, karena asupan nutrisi ini yang paling penting, karena tadi saya bilang juga bahwa kalsium itu dibutuhkan oleh tubuh 1000 mg tiap hari. Jangankan ngomongin peninggi badan, untuk kebutuhan sehari-hari kalsium setiap hari 1000 mg aja, teman-teman tetap harus minum kalsium sebetulnya. Kalau misalkan saya nggak mau minum kalsium TNS, berarti teman-teman harus konsumsi susu, sayuran, buah-buahan, ya harus menghindari rokok, menghindari racun, menghindari segala macam junk food, fast food, dan sebagainya, supaya kalsiumnya 1000 mg. Nah, jadi ya itu mungkin jawaban yang bisa saya berikan, faktor peninggi badan. Dan benarkah peninggi badan TNS itu terbukti berhasil? Jawaban saya berhasil. Dan adakah yang gagal? Ada ya, tapi bukan masalah nutrisinya nggak bagus, bukan tidak terbukti berhasil, tapi ada faktor-faktor lain yang akhirnya setelah konsumsi ini tinggi badannya nggak bertambah. Nah itu jawabannya. Dan setelah saya menjual produk TNS ini, terutama khusus di peninggi badan, fokus di peninggi badan selama 6 tahun, saya sudah punya ribuan konsumen. Dan statistik yang saya punya itu 80% berhasil. Bayangkan 80%, dan itu tinggi loh, ribuan ya. Nah, 20%-nya lagi gagal. Kenapa ya tadi? Karena dia punya masalah di dalam tubuhnya, masalahnya racun. Terus akhirnya dia bandel pas udah beres. Oh kok Pak saya nggak bertambah tinggi? Akhirnya dia ngaku, akhirnya dia begadang lah. Dia juga ngerokok ternyata. Ya susah dong kalau begitu ya. Makanya ada faktor-faktor lain yang teman-teman harus tetap lakukan selain teman-teman konsumsi peninggi badan TNS ya. Jadi kalau pertanyaannya benarkah peninggi badan ini terbukti berhasil? Terbukti berhasil
di konsumen saya 80% berhasil, 20% faktor kegagalannya adalah karena dirinya sendiri ya, nggak tertib, yang dilawan faktor-faktor peninggi yang lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Pastikan teman-teman menjaga kesehatannya, dan juga buat teman-teman yang pengen tinggi badannya bertambah atau mungkin anaknya, keponakannya, bisa kontak saya atau orang yang merekomendasikan video ini untuk beli peninggi badan Tiens. Terima kasih. Ketemu lagi nanti di Bob Merdeka Channel.